tentu saja kepada Al-Qur'annya itu sendiri, karena sebenarnya ujung dari surat Al-Baqarah adalah penegasan bahwa guidance yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk isyarah dan sebagai peringatan buat manusia agar kelak nanti saat dia dibangkitkan di yaumul qiyamah mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sekarang kita masuk ke gambaran bagaimana kita menerima catatan amal. Yang pertama disebut dengan kelompok kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima catatan yang diberi. Pertama kalimat yang diingat-ingat, man utiya kitabahu. Utiya menggunakan, sekali lagi, selalu banyak di dalam Al-Qur'an, jaa sama ata, ya. Jaa sama ata. Sudah. Udah on. Oh. Sudah. Jaa sama ata. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Biar tidak lupa, jaa indikasi sesuatu yang berat, ri'ata suatu yang ringan, baik cara mendatangkannya atau sesuatu yang di bawahnya. Nah, itu bedanya. Pokoknya kalau ata ringan, jaa berat. Sekarang Allah mengawali fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Oke. Fa amma, adapun orang siapapun saja. Allah bikin pakai isim mausul yang siapapun saja, mau laki mau perempuan, besar kecil, semuanya punya kesempatan yang sama. Karena itu digunakan kata man. Ya, siapa aja, mau laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang tua, semuanya punya kesempatan yang sama. Man utiya. Quran menunjukkan bahwa betapa mudahnya dia mendapatkannya. Dia diberikan dengan cara yang mudah karena menggunakan kata jaa, menggunakan kata ata, ya. Utiya. Satu, selain menggunakan kata ata, bentuk pasif itu menunjukkan sesuatu yang mudah. Nasi itu digoreng, biasa aja. Tapi kalau saya menggoreng nasi, wah itu berarti something. Ya, tapi kalau langsung nasi digoreng, itu berarti sesuatu yang ringan. Ya, pasif menunjukkan sesuatu yang ringan. Aktif menunjukkan sesuatu yang berat. Ini utiya dibikin pasif oleh Al-Qur'anul Karim untuk menunjukkan ini hal yang ringan saja. Fa amma man utiya kitabahu, kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, dia nerima dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fayaqul, dia berkata, akan berkata nanti. Menarik ya. Ini kejadian belum terjadi, tapi Allah menggambarkannya. Karena itu sebenarnya bagaimana kita akan bisa mendapatkan pengetahuan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dia di future. Makanya pakai ilmu apapun kita tidak akan pernah tahu. Itu yang disebut dengan ma'adroka. Hanya dari siapa kita tahu? Dari Allah SWT. Bayangkan sampai omongannya orang yang mendapatkan catatan tangan kanan direkam oleh Al-Qur'anul Karim. Dan nanti kita akan, kalau kita dapat tangan kanan, itulah ucapan kita nanti. Karena itu tidak ada ilmu pengetahuan yang akan bisa mengantarkan kita mengetahui ini, kecuali harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ha ya, ha uqra'u, iqra'u dulu. Iqra'u ya, kitabiyah. Oke. Ini awalnya tulisannya kitabi saja. Nanti dulu haum. Tulisannya berapa gini tulisannya? Saya tidak tahu kalau haum ini. Benar. Umuqra'u kitabiyah. Haum ini istilah sendiri. Haum itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan.
dia ungkapan saja. Ungkapan kegembiraan. Kalau gini, setiap orang yang bahagia dia akan melakukan ungkapan yang setiap kebudayaan punya sendiri-sendiri. Misalnya hore, ya, wih, macam-macam setiap orang. Ya. Seperti orang yang sangat miskin di Indonesia, juara lari sprint seluruh dunia. Ya. Muhammad Zohir yang terkenal orang Lombok, jadi ramai. Ya. Lari di Finlandia, bungsunya orang Jamaika, orang Amerika, dia letak yang line nomor 8, tidak ada yang menyangka dia juara. Hatta orang Indonesia sendiri, sampai tidak ada pelatihnya yang bawa bendera, yang ngasih bendera Indonesia justru orang bule, orang Mak Saleh, ya, Masya Allah. Dan tidak ada yang mengira dia akan juara. Ternyata dari line ke-9 itu, karena itu ramai di Indonesia sekarang. Ada ustadz yang mengumrohkan, presiden kemudian membangun rumahnya, dan sekarang rumahnya sangat miskin sekali orangnya. Anak pesantren dan segala macamnya, mau berangkat ke Finland hutang 200.000 sama tetangganya. Menarik. Muhammad Zohri, ya, Muhammad Zohri sekarang jadi terkenal di Indonesia, ya, karena juara dunia tanpa disangka-sangka. Nah itu. Lah, orang kalau juara, kalau dia mencapai achievement, dia akan punya ungkapan kegembiraan. Lah, Al-Quran menggambarkan ungkapan kegembiraan itu. Dan biasanya jeritannya panjang. Nggak ada orang gembira jeritannya pendek. Hore, hore, ya, segala macamnya. Karena itu ini dibaca panjang, panjang dia. Ya. Tapi idiom ini dimaknai oleh para ulama dengan kata khudu, dipersamakan dengan kata khudu. Hei, ambillah, lihat, ambil ini, gitu maksudnya. Ambil ini dan bacalah. Ada juga yang mengartikan kam. Artinya kam. Ada yang mengartikan take, ada yang mengambilkan kam. Jadi dua difahami. Ada yang mengartikan dia menjadi kam, ada yang menjadikan take it, ambil ini misalnya. Jadi dua itu maknanya. Tapi sebenarnya apakah makna aslinya begitu? Wallahu a'lam. Karena dia sebenarnya ungkapan kegembiraan. Sama begini, orang ini dulu waktu di dunia sama sekali orangnya tidak pernah show off terhadap amal solehnya. Dia sembunyikan amal solehnya, dia tidak pernah kepingin tahu dibuktikan kepada orang lain gitu. Maka begitu dia di yaumul qiyamah, dia mendapatkan catatan amalnya, dia show off kepada semua orang. Saatnya sekarang dia show off. Boleh di yaumul qiyamah. Nah, kita terlalu cepat show off-nya. Belum. Jadi kalau ada show off, oke, thank you. Nanti ya yaumul qiyamah gitu. Karena nanti show off-nya itu nanti. Sekarang dia semua orang yang dia jumpai dia bilang, "Hey, kamu sini. Lihat ini rapot saya. Ini report saya, ini hasil saya," dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan Dan dia minta semua orang iqra'u, bacalah, baca. Kamu semuanya baca ini, show off. Show off di yaumul qiyamah boleh. Dan itu menunjukkan kebaikan. Karena salah satu kebahagiaan orang yang mencapai prestasi adalah kalau dia diketahui oleh orang lain. Kalau kita juara, gak ada orang mengapresiasi, gak ada orang mengagumi, ya penderitaan namanya, ya dah? Itu maksudnya. Kenapa kemudian dia bahagia, dia ungkapkan dengan kalimat itu. Dan kalimat yang menjadi panjang. Lihat, kenapa kita belajar tajwid? Karena nanti sesuai kebahagiaannya itu dengan bunyian yang panjang. Jadi waktu kita ngomong itu seperti ungkapan kebahagiaan. Maka nanti waktu baca ini, bayangkan itu sebagai sebuah kebahagiaan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ itu rasanya اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Itu senangnya masanya.
Jadi kalau ini dibaca benar-benar malam hari sendirian, waktu sholat tahajud, nangis kita. Karena kita merasa sangat kepingin dapat catatan tangan kanan. Dan betapa bahagianya orang dapat kanan. Dibaca pelan-pelan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ. Berhenti kita, pahami dalam itu, ulangi lagi. فَيَقُولُ هَاؤُمْ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Nangis kita. Ya, dan itu fungsinya Al-Quran. Terus nanti kita kepingin dapat ini, ungkapan itu. Nah, fayaqulu ha'umuqra'u, dia menunggu-nunggu, dia bisa show off-nya itu, dia tunggu-tunggu itu. Fayaqulu ha'um, kata dia, ha'umuqra'u, hei orang-orang, iqra'u, please read, kata dia, kitabi. Lihat makanya, mestinya bahasa Arabnya itu cuman kitabi, kitabku, cuman kitabku saja. Tidak boleh ada ya-nya ini. Ya, muncul kitab ya. Ini tambahan. Saking gembiranya. Sampai ngomong itu tidak kitabi, tapi ya. Para ulama satu menafsiri, ini bunyi haknya itu, ini untuk menunjukkan bahwa dia kerja sangat keras seperti orang bekerja. Kalau dia capek, hampir serenganga. Tapi ya, kayak gitu. Untuk nunjukin dia kerja sangat banyak. Kitabiyah. Atau seperti kalau kita bangga dengan karya kita, this is mine, kayak gitu. Bukan saking kayak gitu, kitabiyah gitu. Saking untuk nunjukin bangganya kita dengan karya kita. Tidak apa-apa kalau untuk di akhirat. Silakan berbangga waktu di akhirat, tapi tidak berbangga waktu di dunia. Itu bedanya. Jadi di sini kita berbangga. Umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, kata dia. Inni, sungguh aku, tidak ada keraguan sedikit pun. Kata, perhatikan kalimat selanjutnya menarik. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fayaqulu umuqra'u kitabiyah inni dhonantu, ini dhonantu, terus anni ya, anni mulaqin hisabiyah. Dhon itu artinya menduga, masih berupa dugaan sebenarnya. Karena itu muncul istilah su'udzon, husnudzon. Tetapi rumusnya ini dhon. Ini ada dalam bahasa Arab ada dhon, ada dhon, ada waham, ada syak. Apa sudah pernah ya? Sudah. Dhon, syak, waham, sama apa lagi? Enggak. Jadi kalau ada objek, kalau kita ini 50-50, iya atau tidaknya 50-50, namanya syak. Ada nilai kebenarannya 50%, tapi salahnya juga 50%. Dhon lebih. Dhon itu sudah segini. Jadi dhon itu di sini. Mungkin 70%, tinggal 30%-nya tidak yakinnya. Misalnya, atau di sini 80% yakin, 20%-nya tidak yakin, namanya dhon. Saya sudah melihat dia berduaan dengan laki-laki masuk ke kamar hotel. Mungkin dia selingkuh, namanya dhon. Su'udzon namanya, su'udzon, prasangka buruk ya. Husnudzon, saya lihat dia Masya Allah Ustaz, pakai baju putih mau ke masjid, ternyata ke dapurnya masjid doang ternyata. Misalnya husnudzon, sama, tapi dia lebih banyak. Syak sama dzon tinggian mana? Tinggian dzon gitu.
Yang dzon aja dilarang oleh agama. Hatta dzon aja tidak boleh kita. Saya pasti dia tidak boleh. Dzon aja tidak boleh, apalagi syak. Nah, waham kebalikannya dzon. Nah, waham itu di sini yakinnya. Nah, sini. Tidak yakinnya lebih besar dia. Itu maksudnya. Jadi beda-beda lah. Dzon ini tidak yakin ya, belum yakin. Cuman kalau dzon ditambah inna, nah sekarang dzon ditambah inna menjadi yakin. Nah gitu. Dzon ditambah inna jadi yakin. Rumusnya begitu. Kenapa orang itu tidak yakin? Karena memang, kenapa Allah menggunakan kata dzon? Karena memang seakan ada perjuangan, karena dia belum tahu bagaimana akhirat dan segala macamnya. Tapi dia yakin dengan itu. Al-Quran menggunakan kata dzon. Inni, kata dia, sungguh aku, tidak ada keraguan. Dzonantu, aku yakin, kata dia. Anni, sungguh lagi, lihat kalimatnya. Diapit dengan dua inna untuk menunjukkan kesangatan. Sungguh aku sangat yakin. Anni mulaqin. Ya. Anni, sesungguhnya aku akan bertemu. Saya akan laqa yulaqi talaqi. Ya, dia bertemu, ya. Mulaqin hisabiyah. Dia bertemu dengan hisabiyah, atau ditulis dengan, kalau di Quran saya digandeng. Jadi alifnya cuman berupa tasdid, berupa alif tegak. Mulaqin. Oke. Mulaqin hisabiyah. Inni dzanantu anni mulaqin. Dia sangat yakin akan menemui hisabnya. Hisab, perhitungannya. Artinya dia di dunia dulu sangat yakin, kalau saya melakukan ini pasti nanti ada di akhirat. Kalau dia melakukan ini pasti nanti ada di akhirat. Itu keyakinannya. Dan dia tidak pernah ragu-ragu. Kalau dia mengeluarkan uangnya di jalan Allah, dia yakin itu tidak hilang. Nah bedanya, apakah kita punya keyakinan yang itu? Kalau kita punya keyakinan kayak begitu, kita ciri akan menerima dengan tangan kanan. Ya Allah, ini kurban apa enggak ya tahun ini ya? Aduh, kalau nanti uang saya habis dan segala macamnya. Tapi dia berani berkorban karena dia yakin enggak hilang uang saya. Dia akan saya temui nanti di akhirat misalnya. Maka namanya dzonantu, anni dzonantu, yakin dia. Dalam mazhab Syafi'i, ya, kurban itu sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hanafi wajib. Ya. Nah, karena itu sebaiknya untuk urusan kurban bagi yang mampu pindahlah. Karena kadang-kadang kalau kita mikir sunnah aja nantilah. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang makan daging hanya nunggu Idul Adha, ya. Sementara kita sudah takut makan daging karena kebanyakan, ya itu maksudnya. Nangis kita kalau mikir gitu itu, ya Allah kasihannya ya. Termasuk saya, ya. Dan jadi gemuk karena banyak pengajian di Indonesia. Setiap pengaji selalu ada makanan, tidak dimakan sungkan sama yang mengundang, memberikan jemputan, hanya bengkak-bengkak. Aduh, susah. Orang kita itu setiap ada kajian ada makan, ini makan. Allah, senang sih memang, tapi ya semogalah semua sehat. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini masih dalam rangkaian ucapan. Lihat sekarang keyakinannya. Dan kalau kita ingin menjadi ahli surga atau orang-orang yang juga menerima cacatan dengan tangan kanannya, ini harus menjadi karakter kita. Karena ini contoh orang yang akan masuk surga dengan membawa catatan amalnya dengan tangan kanan, dan itu perangainya. Kalau kita tidak ada di situ, jangan-jangan kita tidak menerima dengan tangan kanan, itu maksudnya. Orang yang tidak show off terhadap amalnya karena dia sangat kepingin nanti saja. Dia tidak mau show off dengan amalnya. Masya Allah ya, ada orang-orang yang begini itu, yang tidak tahu, Masya Allah ternyata dia, wah ya, amalnya, sholatnya, kebaikannya, baca Qurannya, kita nggak tahu. Itu yang kita ngiri sama orang-orang yang kayak begini. Ya. Siapa puncaknya orang yang model kayak begini ini? Ya.
salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in yang disebut oleh kalangan para ulama sebagai tabi'in yang terbaik, yaitu Uwais Al-Qarani, ya, yang menyembunyikan amalnya. Masya Allah, ada orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Ya, sama seperti Imam Hanafi, ya, yang malu sekali karena ada anak kecil yang bertanya, kamu Hanafi, kamu Imam Hanafi ya? Iya, kamu yang tidak pernah tidur malam ya? Dan Imam Hanafi malu karena bagaimana anak kecil ini bisa tahu karena dia, dan itu malu. Masya Allah. Kalau kita, sampean ya yang tidak pernah tidur malam karena tahajud. Oh iya. Masya Allah, ya. Itu yang harus kita pikirkan. Mulailah building karakter untuk tidak show off terhadap amal kita, karena itu ciri orang yang menerima dengan catatan tangan kanan. Nanti tunggu waktunya saya akan show off, ya. Saat nanti graduation day, saya akan kasih tahu, ya, bahwa saya lulus, ya, dan segala macamnya. Bukan sekarang waktunya untuk menunjukkan. Biarlah itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Yang kedua, karakter yang kedua, setelah dia tidak mau show off orangnya, yang kedua dia yakin bahwa amalnya bisa dia dapatkan nanti di akhirat. Kalau dia sedekah, dia yakin itu tidak hilang. Kalau dia melakukan amal soleh apapun, dia yakin itu akan dia temui di akhirat semuanya. Sholatnya dan segala macamnya. Beda antara sholat yang orang itu yakin bahwa nanti akan ketemu perhitungannya di akhirat dengan orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Beda banget. Jadi cirinya orang ini enggak, dia yakin anni mulaqin hisabiyah. Saya akan bertemu dengan perhitungan amal saya. Itu harus menjadi karakter kita. Dan Allah sekarang menggambarkan bagaimana orang ini. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Masya Allah. Dulu kita sudah bahas waktu Ramadan, apa Aisyah sama hayat bedanya? Ada yang ingat? Hayatun sama Aisyatun. Hayat kehidupan biasa, ada ujiannya, ada bahagianya, ada susahnya, namanya hayat. Ya. Kalau Aisyah kehidupan yang tidak ada susahnya, bahagia terus, namanya Aisyah. Aisyah. Ya. Orang yang masuk surga, dia hidupnya penuh kebahagiaan. Aisyah. Allah tidak menyatakan fahuwa fi hayatin, tapi fahuwa fi aisyatin. Masya Allah, ya. Allah membuang, bukan hayat lagi, tapi aish, ya, aisyatin radiyah. Radiyahnya, lihat, radiyahnya itu isim fa'il, ya, yang dipakai radiyah. Dia terus menerus, ya. Dia puas, dia sendiri puas, ya. Dia juga diridhoi oleh Allah, ya. Allah puas terhadap dia, Rasulullah puas terhadap dia, dia sendiri puas terhadap kehidupannya. Masya Allah. Susah, ya, hidup ini puas ini susah. Tidak ada hidup di dunia ini orang yang puas, ya. Punya satu mobil kepingin dua mobil, punya dua mobil kepingin tiga mobil. Terus kalau ditanyain apakah kamu sudah satisfied, jauh di dalam dirinya belum. Gak ada orang di dunia ini yang benar-benar satisfied, tidak ada. Kalau dia satisfied, mati dia, ya, karena kita punya nafsu terus saja. Dan tapi nanti di surga kehidupannya digambarkan aisyatin radiyah, aisyatin radiyah fi jannatin 'aliyah, ya, dia di dalam surga yang tinggi. Nah, Quran juga menggunakan kata yang tinggi. Ini sebenarnya sesuai dengan selera manusia. Semakin orang itu keren, biasanya dia berada di daerah yang tinggi. Sampai hari ini orang rebutan yang tinggi, ya. Orang saling yatatawaluna fil bunyan, tinggi-tinggian bangunan, ya. Karena semakin tinggi seakan-akan menunjukkan high kelasnya, statusnya, ya. Mulai dari negara, tinggi-tinggian gedung dan seterusnya, karena manusia terobsesi dengan itu. Allah menggambarkan orang yang menerima catatan kanannya, dia tidak hanya masuk surga, tapi aliyah, aliyah fi jannatin aliyah. Sekarang Allah menggambarkan makanannya, qutufuha daniyah. Qutuf itu buah yang sudah ranum,
yang sudah ripe, yang sudah matang, yang siap untuk dimakan. Itu qutufuha daniyah. Ya. Jadi gini, dahan yang sudah penuh dengan buah-buahan yang sudah matang, ya, biasanya dia sudah melengkung begini, namanya qutuf. Daniyah, perhatikan, daniyah itu isim fa'il, artinya dia terus menerus, ya, pekerjaannya. Dana dari memendek ini, merunduk, ya. Tapi dia sendiri yang merunduk karena daniyah itu isim fa'il. Jadi yang merunduk siapa? Buahnya sendiri. Jadi saking tidak capeknya kita tidak perlu. Jadi buahnya dia tahu kapan kita butuh. Begitu kita butuh, please apple-nya sendiri yang merunduk kita. Nit. Nah, ya balik lagi. Itu namanya qutufuha daniyah. Dana? Oh, sama ndak dengan dana? Oh, tak sama. Karena kalau dana bukan dari bahasa Arab itu. Kalau yang dana bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya. Dana pelajar dana bukan itu. Dana itu kalau itu bukan. Kalau itu beda. Kalau dana kayaknya bukan dari bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, dana pinjaman, dana finance, bukan dia. Dia mungkin asli bahasa Malay. Ya. Nggak tahu saya dana. Ada banyak lagu dana ya. Dana ya dana. Kata salah satu mubaligh di Indonesia, sebenarnya problem manusia itu cuma satu. Dana ya dana, kata dia. Dana saja problemnya hidup, kata dia. Ya, tapi ini dana dalam bahasa Arab, artinya mendekat. Dana artinya mendekat. Ya. Aduh, nadalah. Dana mendekat artinya. Lah ini kalau dibikin isim tafdil jadi adna. Adna lebih dekat, ya, karena isim tafdil. Jadi lebih dekat. Ini untuk laki-laki. Nah, lebih dekat laki-laki. Kalau untuk perempuan, dunya. Nah, ini perempuan. Jadi dunia perempuan. Dunia ini perempuan, ya. Karena itu menarik setiap orang. Dunia, tapi dia lebih dekat, lebih pendek, atau mendekat, atau memendek. Ya, itu namanya lebih dekat, lebih pendek, short life, ya, temporary life, gitu maksudnya. Adna atau dunia. Setiap kita bilang isim tafdhil atau komparatif, itu tidak sempurna kecuali ada yang di-compare, ya dah? Shorter than apa? Mesti ada apanya. Karena itu dunia selalu punya komparasinya. Siapa itu? Akhirat gitu. Dia lebih pendek dari akhirat. Dia temporary dibanding akhirat gitu maksudnya. Adna dunia. Saya kasih contoh satu. Laki-laki asghar. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Hadas kecil, ya. Asghar kecil. Kalau perempuan, asghar laki-laki. Kalau perempuan sama dengan ini. Sughra. Akbar laki-laki. Kalau perempuan, kubra. Ya, kubra, ya. Istighosah kubra, ya. Kubra, ya. Banyak isim tafdhil, ya. Nah, dari kata dana itu kalau dibikin isim tafdhil tadi, ya, berarti dana memendek, mendekat, ya, dari dana tadi memendek atau mendekat. Lah kalau jadi isim tafdhilnya daniyatun. Ya, ini kalau perempuan. Daniyatun, ya. Danin atau daniyah. Dia perempuan, berarti dia terus-menerus mendekat.
terus-menerus mendekat. Dia bukan sekali mendekat, dia akan terus-menerus mendekat. Itu maksudnya kenapa kok disebut dengan kutufuha daniyah. Dia terus-menerus mendekat. Itu saking indahnya Allah menggambarkan Aisyah tadi lah, kehidupan yang menyenangkan, masya Allah ya. Dan kenapa sih kok idenya memetik? Karena Allah itu tahu kita. Allah yang membuat kita. Kita ini meskipun ke supermarket ngelihat buah-buah yang indah, tapi senengan mana dengan piking sendiri? Karena itu di mana-mana strawberry picking ya. Ya, masya Allah, senang kita itu. Sampai lupa, waduh, waktu ditimbang, waduh kebanyakan ya. Cherry picking, masya Allah ya. Menarik dan itu digambarkan karena itu ada ingatan manusia. Ternyata yang begitu bukan hanya orang kita saja, semuanya. Di Australia ramai ya, strawberry picking ya, berry picking ya. Di Malang apple picking. Sampai orang ramai membuat begitu, cuman petik jeruk, masya Allah ya. Tinggal ngambil sendiri. Itu yang, dan itu mas ya, memetik sendiri saja sudah bahagia. Karena kita seperti metik sendiri. Sekarang ini ada susahnya memetik itu kalau dia ketinggian. Nah sekarang enggak, Allah membuat dianya sendiri yang mendatangi kita dan kita tinggal memetiknya. Masya Allah, itu yang digambarkan dengan kutufuha daniyatun. Jadi batang yang penuh dengan buah itu terus-menerus mendekat kepada kita. Itu baru ya. Di ayat ini kita digambarkan oleh Allah bagaimana makanan di surga itu mendekat kepada kita. Di tempat yang lain bukan caranya, tapi rasanya. Yang setiap satu gigitan rasa A, gigitan kedua rasa B, gigitan ketiga lain lagi rasanya. Masya Allah. Orange ini kayak, loh kok begini ya? Rasa kedua, loh different taste lagi, flavornya beda lagi. Aduh, ya nggak tahu kita. Itu namanya kutufuha daniyah. Kutufuha daniyah. Dan Allah kemudian menyatakan kepada mereka, atau malaikat menyatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an, makan minumlah hani'an ya, hani'an dengan santai, dengan nyaman, dengan sedap ya. Berbahagialah, makan hani'an bima aslaftum, disebabkan amal-amal. Allah menyebutkan dengan apa saja yang kita lakukan dulu, yang bahkan tidak kita sangka sebagai amal, nanti diwujudkan balasannya oleh Allah. Karena itu Allah menggunakan kata ma, bima. Dan saya tanya, kira-kira banyak ndak amalnya orang ini dulu waktu di dunia? Banyak, karena itu ma-nya panjang. Bima, segala macam dia. Dulu dia sholat, dulu dia zakat, dulu dia tersenyum sama tetangga, dulu dia sering nolong orang, dulu dia melayat orang sakit, dulu dia, itu namanya bima aslaftum, yang sudah dulu waktu dia masih dunia. Bima aslaftum dari kata salaf. Salaf itu artinya kuno, dulu waktu di dunia ya. Salaf lawannya khalaf ya. Salafi kuno artinya ya. Khalaf sekarang kontemporer ya. Jadi aslaftum yang sudah berlalu dulu ya, makanya salaful ummah ya, orang yang dulu. Tapi kalau disebut ulama, berarti ulama apa? Ulama 3 generasi, oleh sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi sampai tahun ke-300 ya. 300 Hijriah, karena satu periode 100 tahun 200 tahun 300. Itu namanya salaful ummah. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari al-khaliyah yang telah lalu, yang telah berlalu dulu, maksudnya di dunia. Itu gambaran Al-Quran terhadap orang yang memiliki kitab, mendapatkan kitab dari tangan kanannya. Kalau mau kita singkatkan adalah orang ini satu tidak show off, dan dia punya keyakinan bahwa amalnya nanti akan dia temui di akhirat. Maksudnya orang ini punya keyakinan yang sangat teguh terhadap akhirat. Di batinnya itu dia sangat yakin semuanya akan dinilai oleh Allah SWT. Kira-kira gampang punya kesadaran itu? Tidak gampang, susah kita punya kesadaran terus begitu itu, bahwa nanti akan ada
penilaiannya di akhirat. Dan banyak orang punya kesadaran yang terus sadar begitu. Nah, kalau kita punya kesadaran yang begitu dan kita ini berusaha untuk tidak show off, itu tanda kita akan dapat dari dia ini. Itu yang harus kita mulai kerjakan sekarang. Tidak usahlah mikirin pendapatnya orang, ya. Terus saja melangkah yang baik. Semakin kita rahasiakan, sebenarnya semakin indah, karena yang tahu hanya Allah. Di kalangan tabi'in ada seorang suami yang istrinya tidak tahu, kalau saya tidak keliru 30 tahun, bahwa suaminya puasa sunat. Dia pagi waktu kata-kata waktu sarapan, dia bilang, aduh saya 10 ya bungkus saja, nanti saya makan di jalan. Dikasihkan ke orang miskin dan segala macamnya, ya. Nanti dia sore baru nanti makannya maghrib. Terus udah istrinya ada tahu kalau dia puasa sunat. 30 tahun seorang tabi'in. Perilaku orang-orang saleh. Hatta istrinya dia sembunyiin. Dia tidak kepingin ada show off-nya. Masya Allah, ya. Ekstrim memang. Dan kita harus tidak usah nyontoh begitu. Ini contoh yang ekstrim. Tapi maksudnya bagaimana orang berusaha untuk benar-benar menyembunyikan amalnya. Ya dia tidak ingin, ya. Maksudnya diagungkan orang. Ya, Masya Allah. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kita pingin makin ikhlas, makin. Tapi sekali lagi nanti setan juga menggoda kita dari sisi itu. Udahlah, nggak usah berapa. Kamu kan belum ikhlas beneran. Percuma kalau udah ikhlas. Nah itu udah setan. Cuma kamu mau ngasih nyumbang ke masjid. Saya tahu, biar kamu dikenal tau. Udah nggak usah nyumbang. Tata dulu hatimu. Oh itu ya benar itu. Padahal itu salah. Itu salah. Lawan kalau ada gitu. Tetap aja nyumbang. Karena setan makin marah nanti. Jadi akan berinsut pelan-pelan. Caranya begitu. Kamu sholat di masjid terus ya, biar dikira orang soleh. Lu tahu, kamu ada usah lah. Ya, nanti begitu terus. Itu caranya. Dibaca itu, direnungi itu akan melahirkan perbedaan dalam batin kita. Ya. Indah sekali ayat ini. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang ganti orang yang mendapatkan catatan tangannya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Sekarang orang yang menerima dengan catatan tangan kirinya, dia berkata kepada dirinya, ya laitani lam uta kitabiyah. Masya Allah. Ya laita itu gambaran dari ungkapan kalau kita ini merasa hancur, tidak ada kebaikan sama sekali yang akan menimpa diri kita. Salah satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa kita ini berada dalam kehancuran, gak ada lagi kebaikan yang akan menimpa diri kita. Cara mengungkapkannya adalah menggunakan kata laita. Ya laitani, duhai hancurnya diriku. Oh, how stupid I am. Oh, ya, itu nunjukin betapa dia penyesalannya terhadap dirinya. Ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berharap apa? Dia berharap alangkah baiknya seandainya aku tidak diberi kitab ini. Kitabiyah. Artinya apa? Satu, dia tidak punya perhitungan apapun tentang amal yang dia lakukan dulu di dunia. Dia tidak berharap sama sekali ada perhitungan dan segala macam. Artinya dia dulu apa? Dia dulu tidak perhatian sama sekali. Udah ngelakuin amal aja. Saya tanya, ada tidak orang yang tidak pernah perhatian dalam hidupnya? Ini pahala apa dosa ya? Ini apa? Tidak pernah mikirin. Dia jalan aja hidup, tidak pernah mikirin berapa dosanya. Dia tidak pernah melakukan muhasabah. Saya gambarkan gini, Umar itu melakukan muhasabah tiap minggu. Jumat dia muhasabah. Dia hitung-hitung, saya satu minggu ini melakukan apa saja ya. Kira-kira dosa saya berapa ya dalam satu minggu ini ya? Kebaikan saya berapa ya?
Kalau dia merasa lebih banyak kejelekannya, dia pukulin dirinya sendiri. Itu Umar bin Khattab. Sampai Umar itu terkenal punggungnya penuh bilur, karena dia kalau marah, saya salah, kenapa kamu masih melakukan maksiat, kenapa kamu maksiat. Dan dia ada seperti aliran di pipinya karena dia seringnya nangis saat melakukan muhasabah. Dan tidak diketahui orang. Kapan diketahui orang? Saat Umar meninggal dunia dan dimandikan. Orang tahu ada bekas-bekas hitam dan ada seperti bekas aliran air mata di pipinya karena dia sering nangisnya saat muhasabah. Beda-beda dan harus nggak kita tiru ya. Ini keunikannya Umar. Sampai sebegitunya orang meneliti amalnya dan segala macamnya. Saya tanya, ada orang yang meneliti seperti itu sekarang? Tidak ada. Orang bahkan perhatian saja 1 minggu aja udah keren. Saya sendiri apa ya Allah, Quran berapa saya ini? Sudah tidak pernah ngaji, hafalan tidak ada dalam 1 minggu ini. Tahajud cuma 1 hari, ya Allah. Nah, itu tanda orang baik. Karena berarti kita melakukan mulaqin hisabiyah. Orang yang tidak pernah mikirin begitu, ya bener saya tidak pernah menimbang, tidak pernah ngitung hisab, tidak pernah mikir-mikir saya ini gimana ya, tidak pernah. Itu ciri orang yang tidak pernah peduli dengan itu. Karena itu dia bilang lamputa kita biar alangkah indahnya kalau saya tidak diberi kitab ini. Karena dia tidak menyangka, tidak punya pikiran. Dia tidak punya pernah walam adri ma hisabiyah. Ada dia. Dan aku tidak tahu ma adri. Aku tidak punya perkiraan. Aku tidak tahu ma hisabiyah. Kata dia. Apa hisab terhadap ini? Ya. Ini yang pukulan buat kita masing-masing. Iya ya, saya tidak pernah merenungi diri saya ini ya. Seberapa amal yang saya lakukan, seberapa dosa yang saya lakukan ya. Life seperti ordinary aja udah terus saja tanpa kita sadari. Itulah perlunya kita punya waktu jeda ya. Kalau teman-teman teman-teman perkantoran di Jakarta, dia punya acara mabit istilahnya. Ada yang melakukan bulanan, ada melakukan mingguan. Kantor-kantor dulu, pegawai kantor dia punya himpunan masing-masing, nanti ada kegiatan namanya mabit, tidur di masjid bareng-bareng, terus ada kajian habis maghrib, habis isya ada kajian, nanti bangun malam sholat tahajud, habis sholat tahajud ada renungan untuk flashback apa yang sudah kita lakuin dan segala macamnya. Menurut saya itu good, karena kadang-kadang kita ini lupa kalau sudah banyak kegiatan. Kita lupa. Nah, kita bukan tipikal Umar bin Khattab yang bisa dengan konsisten menilai amal yang kita lakukan. Ya. Dan karena itu kita butuh kayak begitu, butuh. Mereka yang tinggal misalnya kayak di pesantren, di tempat-tempat, mereka sudah dididik memang jam 3 suruh bangun kayak begitu terus, wajar, mudah. Tapi orang yang sudah bekerja dan segala macamnya. Nah, alhamdulillah bagi mereka yang rajin tahajud, itulah waktu muhasabah. Karena itu kalau bisa pastikan latihlah untuk istiqomah tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Bangun sebelum subuh. Kalau tidak bisa setengah jam, 1/4 sebelum subuh, sholat 2 rakaat. Terus itu zikir, istighfar, renungi. Ya Allah, maafkan saya Allah hari ini dan segala itu penting banget, penting banget. Ya. Rasulullah SAW wajib sholat tahajud karena saking banyaknya manfaat dari sholat tahajud ya. Terutama saat kita sendiri itu yang penting ya. Bangunin suaminya, bangunin istrinya, bangunin anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, untuk biasa melakukan sholat malam ya. Terutama apalagi kalau sudah usia di atas 40, Allah itu sudah tidak bisa orang usia 40 ke atas tidur itu tanpa bangun. Menurut saya mesti bangun. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas, tidak bisa itu tidur tanpa bangun. Itu tidur misalnya jam 10-11 tidur sampai subuh baru bangun. Insya Allah nggak ada yang gitu. Ada aja bangunnya nanti entah ke belakang lah, entah apa lah. Sebenarnya tubuh kita itu ngasih tahu, bangun, sholat lah baru kan. Jangan hanya ke toilet, tambah 2 rakaat dulu, bangun tidur lagi lah, gak apa-apa. Memang kita dibikin begitu. Saya rata-rata mungkin bisa 2-3 kali mesti bangun itu. Kalau mesti sudah.
kalau malam, karena nggak bisa tidur straight terus sampai subuh baru bangun, kecuali cuapek baru ya. Kalau nggak mesti ada aja bangun. Tubuh kita sudah didesain begitu kayaknya menurut Allah SWT. Apalagi semakin orang tambah tua, semakin dia bangunan itu. Ibu saya tadi yang sebentar bangun lagi, yang tidur lagi, bangun lagi, mudah sekali untuk bangun. Nah, beda dengan bayi tidak bisa bangun-bangun, tidur terus. Anak muda tidak bangun-bangun. Karena SMP, SMA, tidur dia jam 10, wah sampai jam 7 baru bangun dia. Ya. Memang begitu tubuhnya, berat untuk anak muda, tapi tidak untuk orang yang sudah mulai berumur, itu nanti akan beda. Buat itu kesempatan. Kalaupun kita tidak kuat untuk sholat lama, at least 2 rakaat. At least 2 rakaat, dan itu akan merubah kita. Itu yang saya maksud dengan mulaqin hisabiyah. Kalau orang itu yakin akan bertemu dengan hisabnya. Oke. Kita masuk sekarang yang jelek ya. Dia bilang ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Lam adri, saya enggak tahu, I don't know. Kenapa saya dapat ini? Itu untuk menunjukkan bahwa dia neglected dulu. Dia tidak pernah peduli, tidak pay attention dengan amalnya. Ya, cirinya berbeda banget. Yang tadi orang pay attention, dia lihat amalnya, mana yang ke surga, mana yang ke neraka, berapa dia beramal soleh benda. Dan yang kedua tidak show off. Itu harus dilatih. Sekali lagi ya, mari kita latih diri kita untuk itu. 1, latih terus hitung amal, muhasabah. Yang kedua, tidak show off. Cirinya orang yang mendapat catatan amal dengan tangan kiri, 1, dia neglectful, tidak pernah mikir dengan amal yang dia lakuin, udah jalan aja, sholat tidak sholat, udah tidak pernah dipikirin, udah jalan aja udah semuanya. Saya tanya, apakah itu pola atau style yang paling jadi mainstream sekarang? Iya. Hatta di kalangan orang Islam, udah kayak begitu aja udah. Nah, biasa aja, orang tidak pernah menghitung. Nanti kalau dia sudah menghitung di akhir, baru dia mikir, ya Allah. Ya, kalau dia sudah dapat ujian yang keras, baru dia sadar. Saya kapan hari berceramah di salah satu jenderal di Indonesia. Dia ditelepon oleh Presiden Jokowi 3 kali untuk mungkin mau dijadikan lagi, dikasih jabatan. Dia nggak mau. Kata dia, saya udah tua, saya ingin ke akhirat, terlalu banyak dosa yang baik. Ya, menarik. Ada orang yang mau fokus ke akhirat. Ya, setelah karena dia udah cukup lah saya dan segala macamnya. Itu yang harus kita miliki juga. Ya, apalagi kita yang masih dikasih kesadaran. Ya, kalimatnya walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, saking dia ketakutannya karena sekarang dia melihat catatan amalnya, samalah kayak orang begitu lihat catatan amalnya, nilai rapornya semuanya merah. Apa dia bilang? Ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, duhai, I wish, ya laitaha, duhai hancurnya aku, kanatil qadiyah. Kata dia, kalau saja kematian ini menyelesaikan segalanya. Ini ungkapan sebenarnya, tidak bisa kita artikan terlek ini. Ini ungkapan saja. Ya laitaha kanat al-qadiyah. Qadiyah itu keputusan final, sudah selesai. Seperti orang mati dipikir sudah selesai, ternyata kok enggak. I wish kematian ini sudah menyelesaikan semuanya, tapi ternyata kok enggak. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sekarang dia menyatakan ma'aghna anni maliyah. Kenapa dulu dia di dunia tidak pernah mikirin amal? Kenapa dulu di dunia dia tidak pernah melakukan muhasabah? Jawabannya di ayat selanjutnya itu, ma'aghna anni maliyah. Nah, ini bisa dibaca 2, ma'aghna ini sebagai nafi dan sebagai istifham. Oke, kalau kita singkatkan rumusnya, untuk yang di yaminiyah ada 2 nilai di sini yang harus dimiliki. 1, tadi apa? Orangnya muhasabah. Yang kedua tidak show off, ya. Tidak show off, oke? Ini dia tidak show off. Nah, terus, ya, inilah.
sini dia neglect pun, nggak ada muhasabah, no muhasabah, nggak ada muhasabah di sini. Dan dia cinta sama dunia. Nanti kita lihat dulu. Dia bilang sekarang ma'aghna anni maliya, kata dia. Ma'aghna anni maliya. Oke. Ma-nya ini bisa dua maknanya. Satu, kalau nafi artinya tidak. Kalau istifham artinya apa? Istifham. Oke. Ma istifham, ya, ma untuk bertanya apa, ma masmuk, siapa, nama apa, siapa namamu, misalnya itu istifham. Ma aghna anni maliyah. Kalau nafi, ma tidak aghna, tidak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada fungsinya sama sekali, itu tidak memberi manfaat anni kepadaku, apa, maliyah, harta bendaku. Ini indikasinya apa? Dulu dia di dunia apa yang menjadi concern? Mal. Apa yang dihisap? Mal. Dia ngitung terus, berapa harinya, kreditnya berapa, debitnya berapa, ini terus ya. Sementara yang satu dia juga melakukan perhitungan, tapi yang dia hitung dia amal soleh dengan amal kejelekannya itu yang dia hitung. Yang satu enggak. Dia punya hubud dunia, yang dia hitung adalah maliyah. Itulah ternyata begitu dia masuk, begitu nanti di alam akhirat, apa yang dulu menjadi perhatian dan concern utamanya sekarang sama sekali nggak ada manfaatnya. Ma'aghna anni maliyah. Ya, saya punya banyak harta, tapi apa gunanya sekarang? Ma'aghna anni maliyah. Kalau maknanya nafi. Kalau maknanya istifham, apa dari harta itu yang bisa memberikan manfaat pada hari itu pada saya? Nggak ada. Apakah ada manfaat dari harta yang memberikan manfaat kepada hari itu? Tidak ada. Ma'aghna anni maliyah. Ya, itu kalau dimaknai apa? Dimaknai dua-duanya boleh. Dua-duanya bisa dianggap tepat pemaknaannya. Mau dipakai sebagai nafi atau dipakai sebagai istifham. Ya. Apalagi yang berguna bagi hartaku? Tidak ada. Yang dulu mengira hartanya. Itu yang harus diingat-ingat. Dia tidak muhasabah karena dulu dia fokusnya kepada dunia. Ma'aghna anni maliyah. Sekarang halaka anni sultaniyah. Orang itu dua tujuannya, satu karena amal, yang kedua karena sultan. Orang itu kalau mencari harta ada dua ya, ada orang mencari harta, ada orang mencari power, cari authority. Karena itu orang yang punya power yang sangat tinggi namanya sultan, Sultan Trengganu ya. Tapi kan orang Jawa, orang kita berat lidahnya ngomong sultan, wah berat. Sultan Trengganu, Pak Sultan ya, lidahnya ringan ya. Jadi sebenarnya dari sultan ya. Jadi sallato itu menguasai, dari kata sallato ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan salto, nggak ada ya. Sallato ya, taslit ya, sallato jadi itu dari kata sultan. Karena itu ada alif nunnya untuk nunjukin dia yang paling punya kekuasaan tertinggi. Dia punya power tertinggi. Karena itu sultan ya. Nah, orang ini, manusia itu mengejar itu, mengejar harta, mengejar kekuasaan ya. Dan kekuasaan itu, power itu macam-macam. Power itu bisa kedudukan, power itu bisa ilmu, bisa jabatan ya. Ilmu bisa juga jadi power. Dia sangka itu segala-galanya karena dengan power dia punya otoritas sekarang ya. Tapi sekarang nggak ada gunanya juga. Halaka anni sultaniyah, kata dia, hancur sudah kekuasaan, udah ada gunanya semuanya. Jadi kalau kita lihat bedanya adalah dulu dia show off, tidak mau show off dia karena dia mikirnya akhirat untuk yang kanan. Sekarang yang di sini dia tidak pernah muhasabah. Kenapa tidak pernah muhasabah? Ngapain muhasabah? Wong concernnya memang dunia. Orang yang melakukan muhasabah, kenapa? Karena dia punya concern ke akhirat. Nah, kalau dia tidak muhasabah, maka pasti dia tidak punya concern ke akhirat. Kalaupun ada concern sedikit sekali, karena yang menjadi fokus sekarang adalah mal.
ya, mal dan sultan, ya. Power ya yang dia inginkan sama wealth yang sama harta benda, itu yang dia inginkan sekarang. Itu penyakitnya, atau bahasa singkatnya tiga ini bisa disebut dengan hubbul dunia. Karena ini hubbul dunia itu penyakitnya. Hubbul dunia. Ma aghna anni malika maliyah halaka anni sultaniyah. Di maliyah ada sabda berhenti tapi tidak bernafas untuk menunjukkan, lihat kalimatnya ya. Ketika kita bilang ma aghna anni maliyah, berhenti seakan-akan kita merenungi tapi kita tidak bernafas. Halaka anni sultaniyah, dan kalimatnya makin menakutkan. Khudhu faghullu, kerapsin, tangkap mereka ya. Faghullu, kemudian ghullu ikat mereka, dirantai mereka. Dirantai dengan apa? Nanti belakangnya itu tsummal jahima sallu. Lama kata summa, kemudian mereka dilemparkan ya, dijerembabkan, setelah dibelenggu dimasukkan, sallu itu diseret, dimasukkannya ke dalam api neraka. Tsummal jahima sallu. Jahim seperti tadi itu, seperti dulu, seperti tatapan harimau yang hendak memangsa bangsanya ya. Sehingga dia tidak bisa dilepaskan, jadi dia diseret dengan dibelenggu dan dia mau ditangkap ya. Summal jahim sallu summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Dan dia itu berjalan bukan biasa, dia diikat dengan rantai fi silsilah ya. Karena rantai itu saling mengikat satu sama lain ini, karena itu disebut dengan silsilah ya. Dia diikat ya. Dzar'uha sab'una dhira', panjangnya adalah 70 dhira', 70 hasta. Bisa apa seperti tawanan prisoner yang dibawa ke Guantanamo. Nah, tapi berapa itu yang panjangnya nggak sampai 70 dhira'? Fasluquh ya, masya Allah ya. Dan dia kemudian dibelit itu dengan rantai yang sepanjang 70 dhira', panjangnya 70 hasta. Dan untuk itu Allah menggambarkan kontras antara penduduk surga sama penduduk neraka, antara penerima catatan dengan tangan kanan dengan catatan tangan kiri. Sekarang kita menjadi tahu betapa ngerinya orang yang akan masuk ke neraka dan betapa bahagianya orang yang masuk di surga. Pertanyaannya kemudian, kita tahu apa sih perbuatan mereka ini kok sampai mereka menerima catatan dengan tangan kiri. Habis ini kita dijelaskan oleh Allah apa saja kesalahan mereka dulu ya, selain hikmah yang kita ambil ini dua ini ya. Habis itu baru ke surga. Kita break dulu, setelah ini kita melihat apa saja penyakitnya yang harus kita camkan sehingga kita tidak termasuk di antaranya ya.